Bab 3319 Aku yang tak terkalahkan telah kembal. Ketika mendengar kata-kata penguasa tiada batas, Mileye menyatakan ketidaksetujuan dengan gerakan kepala sambil tersenyum. Penguasa tiada batas sekarang sepertinya agak keras kepala meskipun sudah dalam situasi sulit. Namun, dia masih agak terkejut. Setelah orang ini muncul, ternyata begitu kuat. Terlihat bahwa orang ini sebelumnya sudah sering berurusan, jika tidak, dengan bakatnya, kekuatannya pasti lebih dari ini. Mengubah pemikiran, Mileye melihat ke arah ketua Istana Selatan, yang tampak waspada. Mileye tersenyum, pemimpin Istana Selatan, sekarang bagaimana dengan pertimbanganmu setelah kematian Jenderal Dewa Alam Ilusi ini? Pemimpin Istana Selatan melirik penguasa tiada batas, lalu berkata, Tuan Muda Ye, itu adalah tindakan dia, bukan tindakanmu. Aku hanya ingin melihat kekuatanmu. Mileye mengerutkan kening, apakah memanggil orang tidak termasuk dalam pertunjukan kekuatan? Mendengar kata-kata Mileye, ekspresi penguasa tiada batas membeku. Sialan, ini benar-benar kacau. Apakah memanggil orang benar-benar merupakan bentuk kekuatan? Secara ketat, sepertinya begitu. Mendengar perkataan Mileye, ketua Istana Selatan tetap diam. Dia juga tidak dapat membantah. Mileye tersenyum, ketua Istana Selatan, berikan jawabanmu. Jangan khawatir, aku orang yang berprinsip. Bahkan jika kamu tidak ingin mengikutiku, aku tidak akan membunuhmu, sungguh. Semua orang. Setelah sejenak, ketua Istana Selatan berkata, Tuan Muda Ye, aku bersedia mengikutimu. Dia tahu, jika dia menyatakan ketidaksetujuan dengan gerakan kepala hari ini, kepala akan segera berpindah tempat. Mileye tersenyum dan kemudian menatap ketua Istana Utara, bagaimana denganmu? Mendengar itu, wajah ketua Istana Utara langsung berubah. Dia menyadari niat Mileye. Orang ini bermaksud langsung mengambil alih Aula Sendian. Sialan. Tindakan yang cerdik. Baru saja, dia dan Mileye bekerja sama. Ketua Istana Selatan adalah orang luar, tetapi sekarang, dengan keadaan seperti ini, jika dia tidak setuju, malah akan menjadi orang luar. Ambisinya besar. Pada saat itu, Mileye tersenyum, ketua Istana Utara, jangan khawatir. Aku tidak terlalu tertarik pada Aula Sendian, aku ingin mengelola Aula Sendian hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menyatukan seluruh Aula Sendian melawan roh dewa, itu saja. Setelah sejenak, ketua Istana Utara tersenyum dan menyatakan ketidaksetujuan dengan gerakan kepala, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Mileye melihat ke tanah makam di tengah lapangan, lalu berkata, Ketua Istana, berapa banyak orang yang tertidur di dalam tanah makam ini? Ketua Istana Utara menjawab dengan suara berat, banyak. Mileye mengiyakan, semua yang tertidur dalam alam fana, bangunkan mereka. Dia menyadari bahwa dengan orang-orang di alam ilusi sekarang, mereka tidak akan mampu melawan seluruh roh dewa hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan melibatkan para master dari generasi sebelumnya, ada kemungkinan untuk berhasil. Ketua Istana Utara berkata dengan serius, bangunkan semua leluhur yang tertidur. Mileye menatap Ketua Istana Utara, ada masalah. Ketua Istana Utara tersenyum pahit, aku khawatir akan muncul kejadian tak terduga. Mileye mengerutkan kening, ia melihat ke arah makam-makam itu. Setelah beberapa saat berdiam diri, dia berbicara dengan lembut, setelah mereka terbangun, kita akan lihat apakah mereka bersedia melanjutkan perjalanan bersama saya sebagai prajurit roh perang. Jika tidak, biarkan mereka pergi. Mereka sudah mengorbankan nyawa mereka sekali untuk dunia ini. Aku tidak punya alasan untuk membuat mereka melakukannya lagi. Ketua Istana Utara melihat Mileye, lalu mengiyakan, baiklah.
Ketua Istana Selatan juga menatap Mileye sebelum berkata, hancurkan segel yang ditinggalkan oleh Tuan Kebenaran Agung di sini dan mereka akan terbangun. Mileye perlahan menutup kedua matanya dan segera merasakan keberadaan segel yang kuat. Dia mengangkat kepala, telapak tangannya terbuka dan pedang biru gaib menusuk ke arah langit. SCCKK. Di langit, kekuatan mistis mendadak terpecah. Segel terbuka. Bumi mulai berguncang, banyak aura kuat bangkit dari tanah makam, meskipun beberapa tanah makam tetap tenang tanpa tanda-tanda kehidupan. Mileye mendadak menatap penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas, kali ini kamu juga harus tinggal dan memberikan bantuan. Setelah beberapa saat hening, penguasa tiada batas mengatakan, sebenarnya, aku tidak terlalu ingin tinggal dan membantu. Tapi, melihat bahwa kamu bisa melakukan sesuatu untuk alam semesta ini dan alam semesta di bawahnya, aku penguasa tiada batas, tidak ingin kalah darimu. Mendengar itu, Mileye tersenyum, terima kasih banyak. Pada saat itu, ribuan orang muncul di tengah lapangan, semuanya memiliki aura yang sangat kuat, bahkan yang paling lemah di antara mereka sebanding dengan para roh dewa pupil mata darah. Para master alam ilusi yang telah tertidur selama bertahun-tahun ini, setelah dibangkitkan, terlihat agak bingung. Pada saat itu, seorang pria berbaju zirah yang rusak melangkah mendekati Mileye dan yang lainnya dengan langkah yang tenang. Dia menatap Mileye, apakah kamu yang membangunkan kami? Mileye mengiyakan, ya. Mendengar itu, semua master alam ilusi di lapangan menatap Mileye. Pria tersebut terus menatap Mileye, segel dari Dewa Roh telah dihapus. Mileye mengiyakan. Pria itu perlahan menutup kedua matanya, meraih erat tangan kanannya dan tetap diam. Di tengah lapangan, para master alam ilusi terdiam. Mileye mendadak berkata, jika kalian tidak ingin bertempur lagi, kalian dapat pergi ke alam semesta Guanxuan di bawah ini. Di sini, aku Mileye akan berjaga. Mendengar itu, para master alam ilusi saling pandang dan tetap diam. Pemimpin yang mengenakan baju zirah yang rusak itu menyatakan ketidaksetujuan dengan gerakan kepala sedikit. Pada masa lalu, 6 kaisar dewa telah tewas dalam pertempuran dan lebih dari 80% jenderal dewa pun tumbang. Sekarang, tak perlu khawatir. Saat itu, Mileye mendadak menunjuk penguasa tiada batas. Kami memiliki kaisar dewa baru, penguasa tiada batas kaisar dewa. Penguasa tiada batas kaisar dewa. Mendengar itu, semua orang menatap penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas mengerutkan wajah, tampaknya tidak senang menjadi pusat perhatian. Dia mungkin berpikir, bisakah kamu berpura-pura tanpa melibatkanku? Mileye melanjutkan, dengan kehadirannya, tidak ada jalan kembali bagi para dewa roh. Pemimpin pria melirik Mileye, lalu berpaling ke arah semua orang, jika kalian tidak ingin tinggal, kalian dapat pergi dengan bebas. Para master alam ilusi di lapangan tidak ada yang bergerak. Pada masa lalu, mereka bertarung sampai detik terakhir untuk melindungi alam ilusi ini. Pergi. Mereka akan pergi kemana lagi? Melihat tidak ada yang pergi, pria itu menatap Mileye dan kemudian melakukan satu lutut. Markus menyapa ketua istana. Di belakangnya, semua master aula sendian secara bersamaan melakukan satu lutut, bertemu dengan ketua istana. Menghadapi puluhan ribu master alam ilusi ini, Mileye berkata dengan suara rendah, pikirkan baik-baik. Jika kalian ingin pergi, aku tidak akan memaksa, karena kalian telah berkorban sekali untuk alam semesta ini. Markus tersenyum angkuh, mati sekali lagi, itu pun tak masalah. Pada zaman dulu, para roh dewa itu sama sekali tidak menganggap kami, penghuni dunia ilusi sejati, sebagai manusia. Di mata mereka,
mereka adalah roh dewa yang tinggi dan mulia dan kita semua bisa diinjak-injak dengan semena-mena. Sekarang, jika mereka kembali, kita akan membunuh mereka sekali lagi. Membunuh sekali lagi. Di belakang Markus, para Master Aula Ascendian bersama-sama mengaum marah. Dewa Roh. Mileye hendak berkomentar, namun pada saat itu, Ketua Istana Utara berkata dengan suara berat, "Tuan Muda Ye, kami baru saja menerima berita bahwa para Dewa Roh menuju dunia 0 derajat." Dunia 0 derajat. Mendengar itu, mata Mileye sedikit menyipit, mereka ingin menyelamatkan Raja Dosa. Raja Dosa. Mendengar kata-kata Mileye, wajah Markus mendadak berubah. Raja Dosa, salah satu dari 6 Raja Dewa. Mileye menatap Kemu, apakah kamu mengenal Raja Dosa? Kemu berbicara dengan suara serius, dari para Dewa Roh itu, ada 6 Raja Dewa dan Raja Dosa adalah salah satunya. Pada masa lalu, dia bahkan mampu melawan 2 Kaisar Dewa sekaligus, kekuatannya sangat luar biasa. Mileye langsung menoleh ke arah penguasa tiada batas. Nanti Raja Dosa itu akan menjadi tanggung jawabmu. Penguasa tiada batas terlihat kaku. Mileye melanjutkan, ikutlah denganku ke dunia 0 derajat. Tanpa menunggu, ia langsung melayang dengan pedangnya dan menghilang di ufuk. Semua orang segera mengikutinya. Bagaimanapun, pohon Dewa Taichu tidak boleh jatuh ke tangan para Dewa Roh, karena itu akan sangat merugikan pihak mereka. Peran pohon itu terlalu penting. Klan Dewa Taichu. Saat ini, di atas pohon Dewa Taichu, berdiri begitu banyak Dewa Roh hingga mencapai 1.000.000 jumlah. Yang memimpin adalah pria berjubah merah, di belakangnya berdiri 36 Dewa Roh dengan 2 pupil. Di depan pria berjubah merah, ada puluhan ribu Master Klan Dewa Taichu. Yang memimpin mereka adalah kepala klan Dewa Taichu. Saat ini, wajah ketua klan Dewa Taichu sangat serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak Dewa Roh akan datang. Sialan. Apakah semua orang dari Aula Ascendian sudah mati? Pada saat itu, pria berjubah merah mendadak berkata, "Bunuh mereka." Tanpa bicara panjang, langsung bertindak. Setelah mendengar kata-kata pria berjubah merah, lebih dari 30 Dewa Roh di sisinya langsung bergerak menuju pohon Dewa Taichu tanpa ragu. Melihat pemandangan ini, wajah ketua klan Dewa Taichu segera menjadi serius dan pada saat yang bersamaan, pohon Dewa Taichu mendadak bergetar hebat. Sesaat kemudian, jutaan cahaya emas meletup dengan ganas. Dentuman. 36 Dewa Roh dengan mata ganda langsung terpental dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat adegan ini, ketua klan Dewa Taichu segera bernafas lega. Namun, Dewa Roh berjubah merah itu menjadi muram, mendadak membuka telapak tangannya, cermin ilahi Haotian. Dengan ledakan, sebuah cermin emas muncul dari telapak tangannya dan di udara, cermin tersebut melepaskan sinar berkilauan yang langsung menuju pohon Dewa Taichu. Merasakan ancaman, pohon Dewa Taichu mendadak melepaskan cahaya emas yang mempesona untuk menahan sinar itu. Dentuman besar terjadi. Ketika 2 kekuatan yang mengerikan bersentuhan, seluruh dunia 0 derajat seketika menjadi gelap gulita. Gelombang kejut kekuatan menakutkan segera menyebar ke segala arah, membuat para master di tengah-tengahnya terpental dengan keras. Saat itu juga, cermin ilahi Haotian mendadak gemetar dengan hebat. Segera setelah itu, retakan halus muncul di permukaannya. Melihat adegan ini, Dewa Roh berjubah merah tetap tenang. Pada saat yang sama, aura menakutkan mendadak meletus dari dalam pohon Dewa Taichu. Kemudian, sinar hitam memuncak dari dalam pohon Dewa Taichu. Dentuman. Dalam sekejap,
seluruh langit di atas pohon Dewa Taichu langsung dipenuhi dengan energi hitam dan aura kuat melebar ke segala arah seperti air pasang. Di bawah pengaruh aura ini, aura dari pohon Dewa Taichu sendiri langsung terkendali. Pada saat yang bersamaan, Mileye dan yang lainnya mendadak muncul di tengah-tengah pertarungan. Melihat adegan di depannya, wajah Mileye segera menjadi serius. Terlambat datang. Mileye melihat ke arah cahaya hitam dan ketika cahaya hitam berpencar, seorang pria berbaju zirah hitam muncul di hadapan mereka. Rambutnya panjang, hingga mencapai tumitnya dan matanya berwarna merah. Dewa roh berwarna merah. Raja dosa. Mileye mengerutkan kening. Di samping Mileye, penguasa tiada batas melirik pria itu, wajahnya perlahan-lahan menjadi serius juga. Pada saat ini, pria berbaju zirah hitam itu mendadak tertawa besar, tawanya bergema seperti guntur yang membahana di langit. Setelah tertawa sejenak, pria berbaju zirah itu mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, "Aku yang tak terkalahkan kembali lagi." Suara itu seperti guntur yang mendadak menggelegar di seluruh dunia 0 derajat dan dengan sekejap menembus banyak ruang waktu, meluas ke dalam kegelapan antar bintang-bintang. Pada saat yang sama, suara pedang mendadak terdengar dari suatu tempat dan sejenak kemudian, retakan ruang waktu muncul tidak jauh dari sana. Seorang kultivator pedang berpakaian jubah putih mendekat dengan perlahan. Bersambung.